Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan judul presentasi kami, yaitu implementasi topologi jaringan 3 gedung dan server perusahaan menggunakan metode VLSM dan routing RIP versi 2. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana kami merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan 3 gedung perusahaan beserta server pusat dengan menerapkan metode VLSM untuk efisiensi pengalamatan IP serta protokol routing dinamis RIP v2 agar seluruh jaringan dapat saling terhubung secara otomatis. Nah, jadi kami dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kevin Prasautama dan teman saya ada Aulia Rahmadani, Ebi Muhammad Gufra, dan Al-Izatul Zahro. Nah, berikutnya ini adalah gambaran umum topologi jaringan yang kami rancang. Seperti yang dapat dilihat, terdapat 3 gedung utama, yaitu gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Gedung 1 dikelola oleh router R1 yang terhubung ke 3 switch dengan masing-masing menaungi divisi-divisi berbeda, yaitu divisi A, B, dan C. Ditambah 1 switch tambahan SWE. Gedung 2 dikelola dengan router 2 yang menaungi divisi D, sedangkan gedung 3 dikelola oleh router 3 yang menjadi pusat karena terhubung langsung ke server perusahaan, dan juga router R Internet sebagai gateway keluar ke internet. Ketiga router ini yaitu R1, R2, dan R3 saling terhubung melalui jalur point-to-point yang ditandai dengan garis merah pada diagram, membentuk jaringan yang terintegrasi antar gedung. Saya Al-Izatul Zahro dengan NIM 10.10.12.40.0173. Pada slide ini kami menampilkan hasil alokasi pengalamatan IPv4 menggunakan metode VLSM untuk kelompok 2 dengan blok IP 10.200/16. Urutan alokasi dimulai dari kebutuhan host terbesar hingga terkecil. Seperti contohnya, di gedung 1 dilayani oleh R1 gedung 1 dengan 3 subnet divisi. Divisi A dengan 10 host menggunakan subnet 10.2.0.160/28 dan gateway 10.2.0.116. Begitu juga dengan divisi B, C. Serta R1 juga terhubung dengan R3 melalui link point-to-point 10.2.0.180/30. Gedung 2 dilayani oleh R2 gedung 2 dengan divisi D yang memiliki 50 host, dan R2 terhubung ke R3 melalui link P2P 10.2.0.160/30. Begitu juga dengan gedung 3. Adalah alokasi server perusahaan dilayani R3 gedung 3. Server berada di subnet 10.2.0.176/30 dengan IP 10.2.0.178 dan gateway 10.2.0.177. R3 juga terhubung ke router internet melalui subnet P2P 10.2.0.188/30. Selanjutnya, slide ini menampilkan tabel lengkap perhitungan subnet menggunakan metode VLSM untuk jaringan kelompok 2. Baris pertama, subnet server. Subnet pertama yang dialokasikan adalah subnet server di gedung 3. Server hanya membutuhkan 2 alamat usable, satu untuk gateway router dan satu untuk server itu sendiri, sehingga cukup menggunakan prefix 30. Network address-nya 10.2.0.176, usable range-nya 10.2.0.177 sampai 10.2.0.178 dan broadcast 10.2.0.179. Yang kedua, subnet divisi A. Divisi A memiliki K sama dengan 10 host. Prefixnya /28 dipilih karena menyediakan 14 usable address, cukup untuk 10 host. Network address-nya 10.2.0.160, usable range 10.2.0.161 sampai 10.2.0.174, broadcast 10.2.0.175. Divisi B. Divisi B memiliki L43 host, prefix /27. Hanya menyediakan 30 usable address sehingga tidak cukup.
maka dipilih slice 26 yang menyediakan 60 usable address. Network address-nya 10.2064. Usable range 10.2065 sampai 10.20.126. Broadcast 10.20.127. Lalu ada divisi C, memiliki M sampai dengan 17 host. Prefix slice 27 dipilih karena menyediakan 30 usable address, cukup untuk 17 host. Network address-nya 10.20.128. Usable range-nya 10.20.129 sampai 10.20.158. Broadcast 10.20.159. Lalu ada divisi D. Divisi D memiliki N sama dengan 50 host dan merupakan kebutuhan host terbesar. Prefix slice 26 dipilih karena menyediakan 62 usable address, cukup untuk 50 host. Network address-nya 10.2.0.0, usable range 10.2.0.1 sampai 10.2.0.62, broadcast-nya 10.2.0.63. Baris 6, 7, baris 6, 7, dan 8. Subnet P2P antar router. 3 subnet terakhir adalah link point-to-point yang menghubungkan antar router, yaitu R1 dengan R3, R2 dengan R3, dan R3 ke internet. Setiap link hanya membutuhkan 2 alamat usable, satu untuk masing-masing ujung router, sehingga cukup menggunakan prefix slice 30 dengan subnet mask 255.255.255.252. Network address-nya berturut-turut 10.2.0.180, 10.2.0.184, dan 10.2.0.188. Kita di bagian konfigurasi utama. Slide ini menunjukkan 2 bukti utama bahwa konfigurasi jaringan berjalan dengan lancar. Di sebelah kiri terlihat tampilan konfigurasi IP pada salah satu PC, menunjukkan IP address yang sudah terpasang sesuai hasil perhitungan FLSM, beserta subnet mask dan default gateway yang mengarah ke interface router gedung masing-masing. Di sebelah kanan, ditampilkan routing tabel dari R1 gedung 1 setelah RIP v2 berjalan. Terlihat 2 jenis entry. Entry dengan kode C adalah directly connect, yaitu jaringan yang langsung terhubung ke interface router tersebut seperti subnet divisi A, B, dan C. Entry dengan kode R adalah route yang dipelajari secara dinamis melalui protokol IPv2 dari router lain, seperti subnet divisi D di gedung 2 dan subnet server di gedung 3. Adanya entry R ini membuktikan bahwa RIPv2 berhasil mendistribusikan informasi routing antar ketiga router internal, sehingga seluruh divisi di semua gedung dapat saling berkomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmadani dengan NIM 10.10.12.40.0364. Selanjutnya itu ada konfigurasi utama. Nah, di sini ada konfigurasi routing table for R3 gedung 3. Menampilkan pemetaan rute dinamis RIP atau kode R untuk menjangkau seluruh divisi di gedung 1 dan gedung 2, serta koneksi langsung atau kode CL ke segmen server utama dan jalur point-to-point antar router. Selanjutnya ada routing table for R2 gedung 2. Menampilkan pemetaan jaringan lokal divisi D, kode atau kode CL, serta keberhasilan protokol RIP atau kode R dalam mempelajari rute menuju subjaringan gedung 1, gedung 3, dan server secara dinamis. Selanjutnya ada hasil pengujian. Nah, di sini ada uji ping dari PC divisi B ke PC divisi A dengan IP konfigurasi 10.2.0.2 berhasil dilakukan dengan static 0% loss, membuktikan bahwa komunikasi antar VLAN dan segmentasi subjaringan di dalam gedung 1 telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mencoba lagi pengujian dari PC divisi A ke server gedung 3 dengan IP 10.2.0.177
berhasil dilakukan dengan static 0% loss, menunjukkan bahwa konfigurasi routing dinamis antar router lintas gedung telah terhubung dan berfungsi dengan sempurna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengujiannya, yang dimana tuh terdapat di sini tuh kita tuh berhasil ya di sini. Ini gagal ini karena mungkin kesalahan dari sistemnya. Setelah dicoba kembali, itu kembali sukses. Next, selanjutnya ini adalah bentuk dari konfigurasi dari R1 gedung 1, yang dimana ya seperti biasa kita mengkonfigurasi IP address, router RIP-nya juga, serta di konfigurasi R2 gedung 2 juga sama, nggak jauh beda ya, karena kita tuh menggunakan konfigurasi pada interface 1. Jadi kita masing-masing menginterface, terus mengkonfigurasi interface LAN-nya juga, gitu. Dan serta menambahkan perintah no auto summary agar informasi subnetting VLSM yang spesifik itu tidak diringkas secara otomatis oleh router. Nah, di gedung 2 itu juga seperti itu, menggunakan protokol RIPv2. Dan untuk konfigurasi R3 gedung 3 juga sama ya, karena router ini tuh menjadi penghubung sentral. Jadi itu mengkonfigurasinya tuh dua interface serial sekaligus, ke arah gedung 1 dan ke arah gedung 2. Terus kita memberikan clock rate juga sebagai DCI-nya. Sedangkan untuk R internet kita tuh menggunakan interface juga sama agar router internet itu tahu jalan pulang untuk merespon paket dari jaringan internal. Jadi kita tuh menambahkan static route balik menuju ke seluruh blok IP kelompok gitu melalui IP router gedung 3. Dan ini adalah bentuk dari tes web servernya, nanti bakal kita cobain simulasi juga langsung di Cisco-nya. Nah, sebagai penutup dapat kami simpulkan bahwa proyek jaringan ini berhasil merancang dan mengimplementasikan arsitektur jaringan berbasis VLSM untuk menghubungkan 3 gedung utama beserta koneksi internet. Dari hasil analisis table routing pada R1, R2, dan R3, seluruh jalur pemetaan inter-VLAN dan antar router telah terkonfigurasi secara dinamis menggunakan protokol RIP, dikombinasikan dengan jalur koneksi langsung serta pembagian subnet yang efisien. Keberhasilan ini dibuktikan melalui pengujian ping antar perangkat, baik di dalam satu gedung maupun lintas gedung menuju server utama, di mana seluruh pengujian menunjukkan hasil 0% paket loss. Dengan demikian, topologi jaringan kelompok kami yang telah kami buat telah terintegrasi dengan baik, memiliki segmentasi yang aman antar divisi dan siap digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bakal mencoba menguji cobakan secara langsung dari Cisco-nya. Mungkin yang pertama kita bakal coba kirim suratnya langsung dari PC A1 atau ke PC 2, dan otomatis setelah tersampaikan. Nah, selanjutnya itu kita bakalan mencoba tes ping terlebih dahulu. Kita bakal pergi ke command prompt di PC 1, bebas ya PC-nya yang mana aja. Lalu mungkin kita bakal coba ping ke divisi B kali ya. Oke, jika komennya udah terlihat seperti reply seperti ini, maka pingnya berhasil ya. Mungkin selanjutnya itu kita bakalan coba menampilkan tabel routingnya. Otomatis kita pergi ke router bebas, router 1 gedung 1. Terus kita bakalan coba untuk buat menampilkannya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Ini tandanya kita tuh berhasil karena di sini terdapat RIP yang dimana ini juga ada ya. Dan ini bisa dibilang sudah berhasil. Oke, selanjutnya mungkin kita akan menampilkan tabel MAC address pada switch. Contohnya kita ke switch A, lalu kita coba ketik show MAC address table. Nah, bisa dilihat sini tuh munculnya daftar MAC address komputer dengan tipe dinamik beserta port fisiknya. Selanjutnya kita bakal mencoba ke tabel RRP. Jadi kita tuh bakal ke
lanjut ke PC lagi. Setelah itu kita bakalan ke command prompt, lalu kita akan ketik arp -a. Nah, bisa dilihat juga ini bentuk dari internet address, physical address, dan tipenya. Selanjutnya mungkin kita bakal mencoba untuk ke web servernya atau web browsernya dari kelompok kita, yaitu kelompok 2. Nah, seperti ini hasilnya. Dan ini sudah berhasil semua. Oke, sekian, terima kasih.